Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 19 Mei tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 16 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Karena kita sudah menyelesaikan kitab Roma, maka kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus ini sebanyak 16 pasal, maka kita akan membaca kitab 1 Korintus mulai hari ini sampai 16 hari ke depannya. Sebuah kitab yang akan mengajarkan kita banyak hal tentang sebuah komitmen, panggilan, pelayanan yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Doaku lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, dan saudara semakin diberkati dengan melimpah. Amin. Baiklah, judul renungan kita dari pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31 ini adalah hidup penuh ucapan syukur. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat dengan judul perikop, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam relasi dengan sesama, kita lebih mudah mengingat kelemahan daripada kebaikan. Betul? Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Persoalan jemaat di Korintus tidak membuatnya berhenti mengucap syukur. Ia mengingat umat Allah di Korintus serta menaikkan ucapan syukurnya atas mereka. Lewat pembacaan kita hari ini, kita mendapati ada 3 hal yang menjadi dasar ucapan syukur Rasul Paulus. Yang pertama adalah jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Yang kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah Allah yang setia. Rasul Paulus menguraikan kekayaan karunia yang ada pada gereja di Korintus. Sebagai jemaat, iman mereka sudah semakin teguh. Mereka juga memberikan kesaksian anugerah dan karunia ini hadir lewat perkataan dan pengetahuan. Bagi Rasul Paulus, kebenaran Injil akan menggugah. Ia bukan hanya membangun semangat, tetapi juga menyelaraskan karakter seturut teladan Kristus. Paulus mengingatkan jemaat tentang keistimewaan yang telah mereka terima dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Allah adalah setia, demikianlah seharusnya jemaat di Korintus. Mereka harus terus bertumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Kristus. Sidang jemaat Tuhan, pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita ini. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan hanya akan sebatas kesibukan belaka. Pelayanan seperti itu tidak akan menarik manusia kepada Kristus. Pelayanan dan iman terkait secara erat. Pertumbuhan iman yang benar akan mengarahkan dan menuntun pelayanan untuk memuliakan Kristus. Inilah dasar yang sejati dari hidup yang bersyukur. Sidang jemaat Tuhan. Doaku saudara adalah sidang jemaat Tuhan yang suka bersyukur kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang mendapati semua hal yang dikerjakannya adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah dengan luar biasa kepada jemaat yang ada di Korintus. Kiranya saudara pun demikian. Bahwa apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara terima, apa yang saudara kerjakan adalah semua berasal dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur, apapun kondisinya. Karena Tuhan selalu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara dan saya. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan adalah sidang jemaat Tuhan yang selalu bersuka cita serta bersyukur karena kebaikan-kebaikan Allah yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, pembelaannya bersama dengan dirimu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.